Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sedikit membahas tentang Global Muslim Travel Index. Di sini nanti sedikit membahas tentang bagaimana sih Global Muslim Travel Index itu dari awal dibentuk dan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kalau kita bisa melihat Global Muslim Travel Index ini sebagai bagian dari pengindekan lokasi-lokasi wisata yang ada di dunia, terutama lokasi-lokasi yang menarik. Dilihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah di awal pembentukannya Global Muslim Travel Index ini di 2011, di mana di situ diinisiasi oleh Crescent Rating ini untuk melakukan sebuah rankingan dari lokasi-lokasi destinasi wisata. Awalnya destinasi wisata ini terdiri dari 10 destinasi wisata di 2011, di mana di sini hanya 10 yang dilakukan rankingan oleh Crescent Rating, di mana di 10 itu nanti dilakukan evaluasi di tahap-tahap awal di 2011 dan 2012. Itu ratingannya cuma 2, yaitu di tahun 2011 10 destinasi, 2012 20 destinasi. Kemudianlah berkembang bagaimana kriteria yang ditentukan oleh Global Muslim Travel Index atau kita singkat dengan GMTI ini, dengan beberapa destinasi, terutama destinasi-destinasi yang fokus ke halal tourism. Halal tourism ini kaitannya dengan bagaimana kita mampu melakukan sebuah pelayanan yang kita lakukan. Kembali ke beberapa perkembangannya, tadi di 2013 mengalami peningkatan destinasi-destinasi wisata yang kita lakukan rankingan sekitar 2013 sampai 2014 itu sekitar 60 destinasi, di mana destinasi itu dilakukan rankingan berdasarkan parameter yang ada. Kemudian di 2015 mengalami peningkatan, mengalami perbaikan baik secara penilaian maupun secara rankingan. Di tahun 2015 ini dia menggunakan dengan akses. Akses itu merupakan sebuah rankingan yang dilakukan, di mana di situ beberapa hal. Akses ini kaitannya dengan Mastercard, Credit Rating, Global Muslim Travel Index, itu sekitar 100 sampai 130 destinasi yang kita lakukan. Di masa COVID ini mengalami disrupsi perubahan yang sangat signifikan di 2020, dan di 2021 ini mengalami peningkatan, di mana nanti menggunakan framework atau sistem rankingan secara update menggunakan namanya akses 3.0, di mana penilaiannya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang membedakan antara akses itu singkatan dari akses, communication, environment, service. 3 hal ini yang menjadi patokan. Misal akses itu bagaimana kita melihat secara konektivitas, secara transport infrastruktur itu sudah memadai apa belum, di mana di situ akan menjadi penilaian sebesar 10%. Kedua adalah communication atau komunikasi. Ini menjadi penilaian sekitar 20%, di mana ini bagian bagaimana destinasi itu mempromosikan, bagaimana komunikasi
dari sebuah profesinya, dan yang terakhir adalah stakeholder awareness-nya. Stakeholder awareness-nya mendukung atau tidak secara komunikasi. Ini menjadi poin sebanyak 20%. Ini halnya menjadi bagian dari bagaimana komunikasi itu bisa dibangun. Ketiga adalah environment. Environment ini kaitannya dengan lingkungan. Ini bisa kita lihat sekitar 30%, di mana environment ini kaitannya dengan keamanan dari sebuah lokasi wisata, fight resistant, visitor arrive, dan enable client. Bagaimana di orang ketika datang, bagaimana klaim ketika ada kegiatan yang bisa dilakukan di sana. Yang terakhir adalah service. Service ini kaitannya dengan bagaimana makanan, minuman, dan hotel ataupun akomodasi yang ada di sana itu bisa terpenuhi dengan baik. Ini yang paling penting karena service ini kaitannya adalah dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi itu berkaitan langsung dengan hotel dan sebagainya. Ini bisa berkaitan tentang halal food dan dry food. Kalau kita bisa melihat dari peringkatan di 2021 ini, Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Biasanya awalnya di 2019 Indonesia itu berada di peringkat 1, menemani Malaysia. Tetapi di 2021 ini Indonesia mengalami penurunan secara signifikan karena ada imbas namanya COVID-19 ini menjadi sebuah perubahan pola. Ini hasil penilaian dari mana secara regional Indonesia masih berada di peringkat poinnya 53, di mana 2001 itu berkaitan tentang top destinasi yang bisa kita lihat atau destinasi yang kita lakukan di sana. Ini menjadi bagian yang bisa kita lihat bagaimana kesiapan dari destinasi-destinasi kita. Misalnya secara akses Indonesia masih tertinggal agak jauh di 10 kategori terbaik. Indonesia itu mengalami top 10 kategori itu. Yang pertama adalah komunikasi ini kaitannya dengan komunikasi. Indonesia itu mendapat peringkat kedua, di mana destinasi ini komunikatif dan mudah dimengerti. Dan yang kedua adalah bagaimana Indonesia itu di service. Secara service ini memberi peringkat ketiga, di mana di situ kita bisa melihat bagaimana Global Muslim Travel Index ini menjadi sebuah tolak ukur yang bisa meningkatkan sebuah kegiatan yang ada di Indonesia ini dengan baik. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kalau kita bisa melihat destinasi-destinasi wisata religi yang ada di Indonesia ini, kita akan melihat seperti yang diprioritaskan oleh kementerian, yaitu bagaimana potensi wisata yang ada di Indonesia. Kalau kita bisa melihat potensinya adalah di tahun 2019 Indonesia itu memprediksikan 230 juta. Tetapi karena adanya COVID ini maka mengalami penurunan, dan di wisatawan muslim itu secara global pada tahun 2026. Tetapi hal itu meningkat hanya sekitar 140 juta diprediksi, dan 274 itu di 2023. Ini melihat dari potensi yang ada di situ, bahwa lokasi-lokasi yang ada di Indonesia ini sangat potensial, terutama misal di Aceh. Kita mempunyai target 20% pengunjung asing,
kaitannya dengan wisata halal. Mana sih menjadi prioritas dari destinasi-destinasi wisata halal yang ada di Indonesia? Kalau kita bisa melihat, yang pertama adalah Aceh. Aceh mempunyai destinasi wisata halal atau World Best Airport of Halal Travel and World Best Halal Culture Destination. Nah, ini mendapatkan ini di tahun 2016, di mana bernuansa Islami yang sangat religius dan sangat menggambarkan bagaimana wisata halal yang ada di Indonesia. Kedua adalah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau ini destinasinya yang ramah terkait dengan Muslim, dan ikon dari destinasi-destinasi wisata di Riau itu seperti masjid, kepulauan, dan yang terletak sangat menarik untuk kita lihat. Yang ketiga adalah bagaimana Sumatera Barat. Sumatera Barat itu memperoleh 3 kategori atau World Halal Tourism di 2016 waktu itu, di mana dia memiliki kategori yang pertama adalah Best Operation and Halal Culture Destination. Di sini tidak heran bahwa Sumatera Barat ini mempunyai potensi yang sangat baik, seperti misalnya masjid Sumatera Barat yang ada di Padang dan Jakarta merupakan misalnya lokasi-lokasi yang seperti Masjid Istiqlal dan sebagainya. Terakhir adalah Lombok atau Nusa Tenggara Barat, di mana di situ banyak destinasi wisata halal yang menjadi sebuah primadona di Indonesia ini untuk kita kunjungi bagaimana wisata-wisata halal ini bisa kita lihat dengan baik. Mungkin itu untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.